Enggak, sekarang nih. Ini juga banyak yang dialami oleh teman-teman paradigma yang keliru. Jadi gini, fakta atau mitos bahwa tidak ada orang ekstrovert sepenuhnya atau introvert sepenuhnya. Oh iya, Pasti ada orang ekstrovert itu yang ada introvertnya, ada orang introvert yang itu ada ekstrovertnya. Aku Fakta atau mitos? sepakat sekali. Aku sepakat. Benar kan? Aku masih ingat kata-katanya dosen. Fakta atau mitos kalau orang introvert itu suka menyendiri. Aku sih yang lebih suka sendiri ya. Tapi Fakta atau mitos orang introvert itu nggak bisa public speaking. aku pernah loh sampai pada titik sampai dibilang kayak kan kamu introvert, kamu kok yang nanya kan kamu introvert kenapa nggak ngomong kayak gitu loh kayak kenapa sih iya. Jadi bener nggak sih orang extrovert itu suka ngomong? Suka Enggak bener. Aku nih orang ekstrovert. Jadi tes MBTI ku tuh pertama 100. Tapi pernah aku tuh mengalami fase-fase aku nggak mau ngomong. Males. Ya wajar lah. Males. Orang introvert pasti cerdas. Oh pasti. Enggak. Cerdas. Jenius. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Dan kali ini saya bersama dengan Ihya Dinul Haq Puspitasari, Pranata Putri, dan juga Haris Nurdiana. Mereka berdua ini merupakan teman dulu seperjuangan di masa-masa kuliah. Mas sekarang enggak? Kali ini ya. Mas sekarang enggak? Kali ini. Yuk, sekarang teman, tapi kenalnya kan dari kuliah dulu. Nah, sekarang sesuai dengan judulnya, kita akan mengungkap fakta dan mitos seputar introvert dan juga ekstrovert. Dan kebetulan di sini ada perwakilan introvert Indonesia, yaitu Ihya Dinul Haq. Introvert sejati. Ya, kamu introvert? Oh, dari mana kalau introvert? Udah dari apa? Mengenali diri sendiri. Kamu tes MBTI enggak? Banyak. Berapa introvertnya? Iya. 80. 80. Aku 80 yang ekstrovertnya. Aku sebenarnya nggak pernah tes sih. Tapi kayaknya aku ekstrovert. Nah, nanti kita akan kupas tuntas fakta dan mitos seputar introvert dan juga ekstrovert. Tujuannya buat apa? Buat meluruskan paradigma-paradigma yang melenceng atau keliru seputar konsep introvert dan ekstrovert. Nanti berdasarkan pengalaman diri masing-masing yo. Sebagai introvert gimana? Sebagai ekstrovert gimana? Sebagai ekstrovert gimana? Nah, ini kebetulan ada dua ekstrovert melawan satu introvert. Oke. Nah, fakta atau mitos yang pertama. Kira-kira fakta atau mitos orang introvert itu nggak bisa public speaking? Iya. Diana dulu. Aku. Iya. Menurutku enggak. Enggak, karena Sebenarnya introvert itu menurutku bukan perkara nggak bisa ngomong di depan atau nggak bisa ngomong sama orang lain. Itu tuh kayak lebih ngomongin ke energi nggak sih? Iya kan? Dia tuh kayak lebih suka menyimpan energinya. Kayak dia tuh lebih. betul. Ya, menurut dia kayak kalau ketemu orang apa itu kayak terlalu membuang energi gitu. Nah jadi lebih ngomong jadi bukan kayak oh dia nggak bisa, orang introvert nggak mungkin nggak bisa public speaking, ya enggak itu sih menurutku. Menurutmu ya sebagai orang introvert Sama. Iya. Iya kan introvert karena selama ini ya itu mereka orang-orang itu kebanyakan kalau paradigmanya itu yang menganggap umumnya ya bukan paradigma ya apa sih istilahnya stereotip. ya stereotipnya orang introvert itu pendiam. Extrovert kebalikannya. Jadi kayak dua sisi hitam putih padahal kontras. Padahal kan manusia itu dinamis. Iya benar. Nggak cuma hitam putih aja. Benar. Sepakat. Ya. Kalau intinya ya udah kayak disampaikan Haris Diana tadi bahwasannya yang membedakan introvert dan extrovert adalah bagaimana mereka mencari energi. Kalau introvert lebih suka ke dalam, kalau extrovert ya keluar, ya udah itu aja, nggak ada hubungannya sama
suka ngomong nggak suka ngomong. Iya, kan ada juga istilahnya introverted extrovert, extroverted introvert gitu kan. Ada aja. Iya, benar itu kan menunjukkan bahwa manusia tuh dinamis gitu loh. Jadi nggak cuma hitam putih aja. Sepakat. Nah, jadi yang pertama ini merupakan mitos. Mitos. Yang kedua, fakta atau mitos kalau orang introvert itu pasti cerdas. Introvert kamu nih. Tuh, itu pasti cerdas. Introvert kamu nih. Introvert. Orang introvert pasti cerdas. Oh pasti. Enggak. Cerdas jenius. Enggak pasti. Aku gak sepakat. Karena IQ seseorang itu enggak ditentukan oleh dia itu introvert atau extrovert. Tapi gimana dia mendapatkan, karena ada seorang IQ-nya tinggi itu bawaan, ada yang bentukan. Nah, tinggal gimana dia mendapatkan anugerah yang tinggi atau dia melatih IQ-nya dengan belajar, nggak dengan introvert atau extrovert. Ada orang extrovert yang IQ-nya tinggi, ada juga orang introvert yang IQ-nya jeblok. Jeblok ya. Ada aja. Gimana kalau menurut Ian dulu wis? Nanti kan dulu. Iya, sepakat. Yo, wis mana tak sepakat toh? Iya, sepakat. Sepakat. Tapi pinter ya aku ya. Sombong amat. Tapi kita nggak memungkiri kan memang kalau orang Ada orang introvert pinter, cerdas IQ-nya, ada orang extrovert kan juga cerdas. Jadi nggak selalu gitu, kan bisa kita generalisasi. Jadi yang kedua itu mitos. mitos. Yang ketiga, bener nggak sih orang extrovert itu suka ngomong? Fakta atau mitos? Orang apa? Extrovert suka Enggak. ngomong. Enggak benar. Aku nih orang ekstrovert. Jadi tes MBTI ku tuh pertama 100. Aku tes pertama kali tuh ekstrovert tuh 100. Terus sekarang tuh turun jadi 80-an. Nah, tapi pernah aku tuh mengalami fase-fase aku nggak mau ngomong. Males. Ya wajar lah. Males. Biasa ya. Up and down dalam hidup. Kayak bahkan kayak sekedar mau nanya gitu nggak mau. Kayak misal nih kesasar di jalan, tapi aku nggak mau ngomong, ya udah aku terus, padahal aku nggak tahu jalannya. Gitu, males aja. Atau pas lagi ke mall, nggak tahu tempat ini, mau nanya ke satpam, ya aku nggak mau ngomong, atau nyuruh temenku. Kalau aku mesti kayak gitu. Ya gitu ya. Entah, aku kayak Kenapa? Kenapa? Aku pernah nggak pengen berinteraksi sama orang. Nah, aku pernah mengalami fase itu. Bahkan orang extrovert Jadi- pun pernah jadi introvert. Iya. Tapi pernah ada fasenya aku lagi pengen ngomong terus, atau lagi pengen ketemu orang terus gitu juga pernah gitu. Jadi ya menurutku nggak selalu. Selalu Kamu sama sih. kan kamu orang extrovert. Aku suka ngomong kalau misalkan orang yang tak ngomong memang butuh omonganku, baru aku ngomong curcol panjang lebar. Tapi kalau di saat aku nggak dibutuhkan buat ngomong, ya harus aku diem. Contoh pas kumpul-kumpul keluarga, pernah nggak pas lebaran kumpul-kumpul keluarga, aku lebih banyak diem. Oh gitu ya. Iya, soalnya Iya aku juga gitu sih. ngomong apa, gak penting aku ngomong di sini itu. Iya, pernah nggak menjumpai orang ekstrovert? Pendiam. Berlin. Iya ada juga. Ada ya. Iya. Siapa? Siapa ya? Temen di keluarga. Oh iya. Nah ini juga ya, ini sebenarnya agak menarik dan ini pengalamanku. Jadi kan dulu aku anak ekstrovert kan. Nah terus sampai pada suatu saat aku tuh kayak menjumpai, kok ketika aku banyak ngomong, aku tuh nggak banyak mendengar orang ya. Oh. Akhirnya aku kadang tuh nggak jarang menjumpai responnya orang itu kayak kurang nyaman sama aku. Nah akhirnya dari situ tuh aku juga belajar untuk nggak banyak ngomong. Sebenarnya bisa dikatakan aku ekstrovert sih. Aku lebih seneng ketemu orang daripada nggak ketemu orang. Tapi aku juga pernah males ketemu orang pun juga pernah kayak gitu. Nah akhirnya karena aku juga menjumpai realitas yang kayak tadi orang kurang nyaman sama aku, akhirnya aku juga belajar sih buat nggak banyak ngomong, kayak dengerin orang, terus juga menahan diri buat kayak jangan kamu terus yang ngomong, orang lain kan juga pasti pengen kayak gitu. Nah akhirnya dari sana sebenarnya aku belajar buat nggak banyak ngomong juga, meskipun nggak mengingkari ataupun nggak menghilangkan ke ekstrovertanku kayak gitu. Oke. Nanti berarti kesimpulannya itu mitos. Kita semua nih kayak gini. Kita semua nih kayak gini. Fakta atau mitos kalau orang ekstrovert itu lebih pintar menjalin relasi Daripada orang introvert. daripada orang introvert. Dulu aku dulu ya. Ya wes. Menurutku ini fakta. Karena Karena begini,
ekstrovert itu sebenarnya lebih pintar loh ya, bukan berarti orang introvert nggak bisa sama sekali, tapi lebih pintar itu istilahnya lebih mudah, lebih ahli dalam menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. Kenapa? Karena orang ekstrovert itu ketika dia itu berhubungan dengan orang lain, ketika dia berkomunikasi misalkan, dia dapat energi, dia senang, akhirnya dia lebih nyaman, dia lebih fluence ketika ngomong. Tapi kalau orang introvert, terkadang dia itu ngomong seperlunya sama orang lain, karena dia ketika enggak ini menurutku, misalkan dia tuh lagi sama orang lain, terus dia tuh interaksi, dia tuh kadang-kadang nggak dapat energi dari situ, makanya dia itu cenderung kurang baik dalam menjalin relasi dengan orang lain. Tapi ini nggak semuanya. Aku enggak, Gimana menurut kalian? Aku sih nggak sepakat sih. sama, aku juga Karena? nggak sepakat. Karena untuk menjalin relasi ya, itu sebenarnya di komunikasinya. Iya. Menurutku sih, karena aku lebih menyukai orang-orang ya yang introvert gitu ya. Tapi dia pintar menjalin relasi. Karena mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Betul. Dan juga kalau kita profesional bisa jadi ya bisa mengoptimalkan yang kita punya sih. Iya, jadi ya gitu sih. Apa ya? Ya mungkin di teknik komunikasinya aja menurutku. Jadi selama dia pintar membuat strategi komunikasi, Ya, itu iya. bisa jadi. Iya. Makanya aku juga nggak tahu ya, mungkin bisa jadi memang kebanyakan mungkin orang yang ekstrovert itu lebih tertarik sama dunia komunikasi, bisa jadi memang seperti itu. Tapi menurutku kan itu kan juga ngomongin apa yang karirnya dia gitu, selama perhitungannya dia udah tepat, ya mungkin anak ekstrovert bisa jadi cocok di dunia komunikasi kayak gitu. Tapi juga akhirnya aku takutnya gini loh, akhirnya bikin orang yang introvert itu akhirnya kayak udah menutup diri sama bidang komunikasi. Enggak. Padahal bisa jadi ikut sing dhewe minati misalnya, atau bakatnya dia ada di sana, atau potensinya ada di sana, kan ya eman ya akhirnya. Harusnya kan benar-benar objektif gitu loh, jangan hanya ngomongin introvert dan extrovert aja gitu. Tapi ini lebih baik loh ya, lebih mudah menjalin hubungan dengan relasi dengan orang lain. Aku soalnya punya temen, dia itu dulu SMA, dia tuh sampai sekarang dia sebenarnya introvert. Nah dulu SMA dia tuh menurutku lebih, akhirnya kalau aku lihat dia sekarang, berarti dia dulu pas SMA tuh nggak mau untuk menjalin hubungan ya, relasi dengan orang lain. Iya, gitu. apapun ya, termasuk bisnis, relation pasangan, termasuk teman, sahabat, semuanya ya. Nah akhirnya sekarang ketika dia kuliah gitu, dia membuktikan kalau dia bisa, terlepas nggak menghilangkan ke introvertnya dia, buktinya dia bisa. Oke. Sepakat. Nah, Dan bagus. tadi itu mungkin teman-teman tahu sendiri apakah itu fakta atau mitos, karena kita ada perbedaan pendapat. Sekarang yang ke-5, fakta atau mitos kalau orang introvert itu suka menyendiri. Iya. Fakta atau mitos? Kalau aku sih yang lebih suka sendiri ya. Tapi menurutku ya kayaknya fakta ya. Fakta. Soalnya Sama gini sih. kan, ekstrovert tuh kan lebih suka kalau ada Temen. iya. Temen. Jadi ya mungkin mereka ketika mereka dapat energi dari itu dan mereka semangat ya udah. Mereka tendensinya Tendensi ya. Kalau aku lebih prefer ya sendiri, evaluasi, baca buku atau apa, jalan-jalan sendiri. Aku makan AIC aja juga pernah sendiri. AIC itu apa? All you can eat. All you can eat. Makan all you can biasanya kan sama orang-orang banyak. kan enggak ya sama keluarga, sama pasangan. Enggak, aku duluan. Kamu sama? Tapi apa tadi ya? Pasti menyendiri ya? Suka menyendiri, bukan pasti, tapi lebih tertarik buat menyendiri daripada Tapi aku kumpul-kumpul. ekstrovert tapi pernah kayak gitu. Iya itu Tapi kan enggak. itu fase sih. Fase ya. Menurutku tuh ketika kamu galau-galaunya pasti kayak gitu dulu. Tapi kamu juga pernah ngalamin kayak kalau Kesepian. ketemu orang lain. Iya, dinamis memang. Dinamis. Cuma kan ngomongin preferensi, ngomongin tendensi ya. Kecenderungan gitu ya. Kan gitu ya. Kalau aku itu benar Kalau iya sih, emang orang extrovert itu kecenderungan pengen kumpul-kumpul, seneng ketika kumpul. Nggak harus kumpul langsung, tapi di sosmed ketawa-ketawa nggak jelas itu suka. Tapi kalau introvert itu mungkin ini bahas apa sih? Kita kan pernah video call, bahas apa sama Vicky sama Yusu itu ngomongnya ngalor itu terus ngomongin apa sih, tak tutup loh. Sebenarnya dia nggak mau detail kan udah pernah. Sampai gitu. Udah lah tuh nyaman-nyaman aja ngomong ngelantur ngalor itu.
Tapi kalau aku sih memang prefer itu omongannya yang terarah. yang terarah dan deep, Ya, deep. nggak small talk gitu. Ya. Nggak Mau cuma- bahas apa sih? Iya, nggak cuma hal ini, tapi ya di talk dan aku bisa dapat insight, dapat hikmah dari itu. Nah, aku lebih suka yang kayak gitu. Jadi ya teman-teman, jadi Tendensi ya berarti ya. dan kecenderungannya. Jadi fakta bahwa orang introvert itu lebih kecenderungan suka sendiri. Nah sekarang nih, ini juga banyak yang dialami oleh teman-teman paradigma yang keliru. Jadi gini, fakta atau mitos bahwa tidak ada orang ekstrovert sepenuhnya atau introvert sepenuhnya. Oh iya, Pasti ada orang ekstrovert itu yang ada introvertnya, ada orang introvert yang itu ada ekstrovertnya. Atau Fakta atau mitos? Sepakat sekali. Aku sepakat. Benar kan? Aku masih ingat kata-katanya dosen. Itu aku masih ingat. Untuk kata Dan itu melekat. Itu tuh bilang kalau kepribadiannya orang tuh sebenarnya banyak banget. Dan itu juga bergantung sama stimulus yang dia dapat. Benar. Jadi sebenarnya nggak ada murni. Enggak, tipologinya itu enggak dua gini ya. Introvert ekstrovert, tapi ya segala macam pikiran kita, perasaan kita, pengalaman kita itu membentuk kepribadian kita. Iya. Kalau tadi sempat bahas MBTI ya. Nah, sebenarnya MBTI itu juga terlalu hitam putih. Betul. Dikotomi ya. Nah, kalau apa namanya? Kayak ISTP. Iya, sebenarnya Kamu introvert Empat atau kan ya? extrovert? 6 bulan gitu. Kamu I atau E gitu. Kamu introvert atau extrovert? Kamu Cuma gitu doang sensing kan. atau intuition? Kamu thinking atau feeling? Kamu Judging sensing atau- atau judging ya? Sebenarnya kan enggak. Kalau secara teori kita tuh punya kesemuanya itu. Iya, Cuma benar. kita kadarnya Seberapa. Jadi itu sebenarnya kalau didalami lagi itu dasar teori itu namanya cognitive thinking. Cognitive thinking lupa aku. Pokoknya nanti ya teorinya siapa? Nggak tahu, Karyong. Iya, Carl Jung. CARLJUNG. Iya itu membahas cognitive thinking itu. Jadi kita tuh punya sisi introvert, dan ekstrovert. extrovert. Nah cuma di bagian yang mana itu beda-beda. Dan itu presentasi ini, presentasi ya. Dan itu punya fungsi masing-masing kan. Kan misalkan aku kalau secara MBTI ya, INTP gitu kan. Tapi kalau secara cognitive thinking aku itu thinking introvert, intuitive extrovert. Ini si itu sensingku itu yang introvert, feelingku extrovert. Nah maksudnya kalau misalkan thinking introvert itu berarti memakai fungsi thinking tapi lebih ke introvert ke dalam. Dia tuh lebih suka berpikir tentang aku, berpikir ke dalam, apa membuat pertanyaan ke diri sendiri. Dan komunikasi intrapersonal. Yo, kalau misalkan thinking extrovert itu berarti dia lebih suka ide-ide berpikir tentang yang keluar. Nah, jadi kayak membuat ide atau apa yang keluar yang berhubungan dengan dunia luar. Nah, terus aku tadi kan juga nyebutin feeling extrovert. Feeling extrovert itu apa? Dalam menggunakan feelingku, aku itu extrovert keluar. Apa artinya? Aku tuh ingin membuat orang itu nyaman gitu. Oke, itu aku banget sih. Terus. Aku merasa aku pengen selalu membuat orangnya. Iya. Terus. Nah, tapi kebalikannya kalau feelingku introvert, aku tuh lebih bagaimana membuat diriku nyaman. Nah, ini kan apa ya? Ini salah satu kayak sedikit kayak teori gitu ya tentang kepribadian manusia. Jadi kita tuh semua tuh pasti punya sisi introvert dan extrovert masing-masing dalam diri kita. Nah, kalau kita tahu gimana cara memfungsikan, nah itu sehingga bakal lebih mantap. Ya, itu Ya lebih sip lah. iya, jadi harus tahu dirinya sendiri. Betul. Kamu ngerasa nggak? Kamu tuh ekstrovert ketika di mana dan introvert ketika di mana? Kalau aku ekstrovert ketika di teman, di lingkungan kerja, sama di intinya organisasi. Tapi ketika di keluarga, aku itu introvert banget. Pernah nggak kayak gitu? Pernah juga. Pernah. Di mana? Kalau aku di keluarga introvert. Sama. Di teman-teman ekstrovert. Di teman-teman Extrovert. ya Kalau baru nah kalau teman Iya. frekuensi sih ya kalau Extrovert. dia Tapi suka ngomong. Kalau di rumah tuh pendiam, lebih ke nggak suka cerita, nggak suka memulai obrolan, tapi pasif. Tapi kalau sama teman itu aktif. Nah, jadi nggak selamanya orang ekstrovert itu ekstrovert terus. Nggak selamanya orang introvert itu aku introvert. pernah loh sampai pada titik sampai dibilang kayak kan kamu introvert, kamu kok yang nanya kan kamu introvert kenapa nggak ngomong kayak gitu loh kayak Akhirnya itu kenapa sih? dijustifikasi. Iya. Jadi ke judgmental. Terus pernah juga ini parah sih ya tentang kemampuan kayak
kan kamu oh iya ya kan kamu introvert makanya sukanya ngomong tapi nggak suka mikir. Wah, kayak gitu jadi kayak Asal nggak suka "Hah?" mikir. gitu loh. Terus apa ini kita nggak mikir. Iya kayak gitu terus kan kayak kok kayak gitu ya kayak gitu nggak apa ya kayak menurutku sampai pernah sih aku ngerasa kayak oh apa salah ya aku jadi orang ekstrovert kayak gitu yang akhirnya kemampuanku nggak baik kayak gitu gitu sih padahal kan ya nggak harus. Benar-benar. Ya, oke teman-teman semuanya segitu aja ya konten kita pada kali ini yaitu mengupas fakta mitos seputar ekstrovert dan introvert. Harapannya teman-teman jadi lurus paradigmanya tentang ekstrovert dan juga Semoga introvert. membantu. Ya, semoga membantu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.